Salam pestisida cuan. Pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dari alam untuk menghasilkan cuan. Episode ini adalah bagian terpenting dari proses pembuatan vermikompos atau proses budidaya cacing tanah. Meskipun cacing tanah mudah beradaptasi dan mampu hidup di lingkungan yang ekstrim sekalipun, namun, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, baik dalam bentuk vermikompos maupun panen cacing segar, hal terpenting yang harus diperhatikan dan perlu dikuasai adalah mengenal bagaimana sifat, kebiasaan, karakter dan siklus cacing tanah yang kita kelola. Dengan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, maka potensi keberhasilan akan semakin tinggi dan meminimalkan tingkat kegagalan. Cacing tanah memiliki persyaratan hidup yang ideal agar dapat tumbuh dan berkembang biak lebih cepat. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perawatan cacing tanah untuk dapat memaksimalkan hasil yang diinginkan. Syarat hidup cacing tanah. 1. Suhu. Suhu yang ideal untuk cacing tanah berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Suhu di bawah 10 derajat atau di atas 30 derajat Celcius dapat mengganggu aktivitas dan reproduksi cacing. Jadi, pastikan untuk menjaga suhu di sekitar kisaran tersebut dengan menempatkan wadah atau kandang cacing di tempat yang teduh, di bawah pepohonan, atau di bawah naungan yang dapat mengurangi sinar matahari langsung, seperti paranet, waring, plastik UV, daun-daunan segar, dan lain sebagainya. 2. Kelembaban. Cacing tanah membutuhkan kelembaban yang tepat untuk bertahan hidup. Kelembaban yang ideal berkisar antara 60 hingga 80%. Jika media terlalu kering, cacing dapat mengalami dehidrasi dan ukuran tubuhnya cenderung menyusut. Adapun jika media terlalu basah, berpotensi menyebabkan kondisi yang tidak sehat. Dalam kondisi terlalu basah, warna cacing akan cenderung lebih pucat. Pastikan media kompos tetap lembab, tetapi tidak terlalu basah. Semprotkan air secukupnya atau dengan menambahkan bahan organik basah seperti irisan batang pisang, sisa-sisa makanan, sisa-sisa buah, sisa-sisa sayuran, atau bahan organik lainnya yang memiliki kandungan air yang tinggi. 3. Pencahayaan, cacing tanah lebih suka lingkungan yang gelap. Paparan sinar matahari langsung dapat mengeringkan dan merusak jaringan tubuh cacing. Oleh karena itu, tempatkan media di tempat yang teduh, atau dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari secara langsung atau dengan memberikan penutup di bagian atas media. 4. Oksigen, cacing tanah membutuhkan sirkulasi udara yang cukup dalam media kompos. Oksigen penting untuk membantu dalam proses pernapasan dan metabolisme cacing. Pastikan tempat vermikompos memiliki ventilasi yang baik atau lubang udara yang memungkinkan aliran udara yang cukup masuk ke dalamnya. 5. Media tinggal. Media yang baik untuk tempat tinggal cacing adalah bahan-bahan organik yang memiliki kelembaban yang tinggi dan telah terdekomposisi atau telah mengalami penguraian. Media yang paling baik adalah media yang dikombinasikan dari berbagai bahan-bahan organik. Media bisa menggunakan serbuk kayu lapuk, jerami lapuk, rumput-rumputan lapuk, bonggol dan batang pisang busuk, kotoran hewan yang sudah terurai, limbah baglok jamur, sekam padi lapuk, dan bahan-bahan organik lainnya. 6. Pakan atau makanan cacing. Cacing tanah memakan bahan organik yang sudah terdekomposisi. Bahan makanan yang cocok untuk cacing tanah adalah semua bahan-bahan organik yang sudah membusuk, sehingga cacing mudah mencernanya. Bahan organik tersebut dapat berupa sisa-sisa sayuran, buah-buahan, irisan bonggol dan batang pisang, rendaman daun-daunan, ampas kopi, daun-daun kering yang telah lapuk, jerami lapuk, kotoran hewan yang sudah terdekomposisi, kertas koran yang dihancurkan, dan bahan organik lainnya. Hindari memberikan makanan yang berpotensi mendatangkan bau busuk, seperti daging, produk susu, lemak, dan bahan yang dapat mengundang lalat. Hindari juga memberikan bahan organik yang tercampur dengan bahan kimia berbahaya, sehingga dapat merusak populasi cacing yang dibudidayakan. 7. Perlindungan dari hama. Hama cacing tanah terdiri dari dua jenis yaitu hama kompetitor dan hama predator. Hama kompetitor adalah hewan yang hidup dalam satu ekosistem yang sama, tetapi tidak saling menyerang dan membunuh. Hama tersebut berkompetisi dengan cacing dalam hal berebut makanan. Namun demikian, hama tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan perkembangbiakan cacing tanah. Hama tersebut berkompetisi berebut tempat dan makanan yang ada pada media, sehingga pemberian pakan menjadi tidak efektif,
Karena seharusnya pakan tersebut dimakan oleh cacing, tetapi yang terjadi pakan tersebut diperebutkan antara cacing dan hama. Contoh binatang yang menjadi hama kompetitor adalah belatung, rayap, semut kecil, maggot BSF, cacing putih, dan hama kompetitor lainnya. Hama predator adalah hewan pemangsa dan pemakan cacing. Hama predator adalah salah satu penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pembuatan vermikompos atau budidaya cacing. Ada dua jenis yang termasuk kategori hama predator. Hama predator biasa dan hama predator buas. Hewan yang termasuk hama predator biasa diantaranya, kodok, semut merah dan kadal. Meskipun hama ini tidak memangsa cacing dalam jumlah banyak tetapi dapat mengurangi populasi cacing tanah. Sedangkan hewan yang termasuk hama predator buas, diantaranya, ayam, bebek, biawak, babi hutan dan hama-hama predator lainnya yang dapat menghabiskan cacing tanah. 8. Perlindungan dari bahan berbahaya. Hindari memasukkan bahan berbahaya seperti pestisida, insektisida, atau bahan kimia lainnya ke dalam media. Bahan-bahan ini dapat merusak kesehatan dan keseimbangan lingkungan vermikompos, serta dapat membahayakan cacing tanah. 9. Perkembangbiakan. Cacing tanah memiliki kemampuan perkembangbiakan yang cepat. Mereka dapat menghasilkan kokon atau telur yang berisi beberapa embrio atau calon anakan. Kokon tersebut akan menetas dan menghasilkan cacing muda. Dalam kondisi yang ideal, cacing dewasa dapat menghasilkan kokon setiap 10 sampai dengan 15 hari. Setiap kokon akan menetaskan 2 sampai dengan 10 ekor anakan cacing dalam waktu 10 sampai dengan 15 hari. Saat proses penetasan, hal terpenting adalah selalu menjaga kelembaban media, agar jumlah anakan yang menetas dapat maksimal, dengan menjaga lingkungan yang kondusif untuk perkembangbiakan cacing dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. 10. Perawatan dan pengontrolan. Selalu perhatikan keadaan cacing dalam media. Jika ada tanda-tanda bahwa cacing tidak sehat, seperti warna pucat, aktivitas yang menurun, atau adanya penyakit, segera ambil tindakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan memodifikasi atau mengkombinasikan hal-hal yang sudah dijelaskan. Dengan memahami dan menguasai syarat-syarat hidup tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan hasil yang dapat dicapai dan menghindari kegagalan saat proses pembuatan vermikompos atau budidaya cacing. Demikian pembahasan mengenai syarat hidup cacing tanah. Semoga bermanfaat. Salam pestisida cuan.